Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan terus diberkati Tuhan. Kita belajar bersama-sama mengapa kita harus memberi persembahan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ada 3 pertanyaan yang selalu saya merenungkan dan bertanya kepada Tuhan. Pertama, mengapa saya harus memberi persembahan kepada Tuhan? Bukankah Tuhan itu pemilik langit dan bumi? Bukankah Tuhan itu pemilik semuanya yang ada di dunia ini? Lalu yang kedua, saya juga bertanya, mengapa saya memberi persembahan kepada Tuhan itu harus melalui gereja lokal? Saya bertanya juga kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saya juga bertanya kepada Tuhan, mengapa persembahan itu harus perpuluhan lagi, persembahan lagi? Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, pertama, kenapa kita harus memberi persembahan kepada Tuhan? Sebab dengan kita memberi persembahan kepada Tuhan, maka kita mengakui bahwa bumi ini milik Tuhan dan Tuhan bisa mengatur dengan kehendaknya. Kejadian 8 ayat 21 berkata, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Ini persembahan pertama kali yang dilakukan manusia kepada Tuhan waktu manusia tinggal di bumi. Alkitab berkata dalam Kejadian 8 ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Perhatikan dan garis bawahi komitmen Tuhan kepada kita yang ada di bumi. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia sekalipun, bayangkan reputasinya hebat. Dia udah berjanji, dia masih komitmen begini. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jadi ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, kenapa harus memberi persembahan kepada Tuhan? Karena kita mengingatkan Tuhan kepada komitmennya untuk bumi ini. Dikatakan, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup yang seperti yang telah kulakukan. Hebat, reputasinya teruji. Yang kedua, mengapa kita harus memberinya kepada gereja lokal? Karena gereja lokal itu sebenarnya mewakili organisasi Tuhan di bumi ini. Matius 16 ayat 8, Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, gereja adalah tempat kita menerima pewahyuan tentang Tuhan. Jadi kalau saudara menerima pengenalan akan Tuhan di Victory Life Community, sehingga saudara mengenal Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara dilahirkan Tuhan dalam keluarganya di gereja Tuhan di mana saudara ditempatkan, lalu saudara dapat mengalami pengenalan akan Tuhan, dan saudara kita berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan, dan Yesus memberi arahan kepada kita. Seperti di dalam Matius 8 ayat 4. Kenapa? Yesus bilang begini. Lalu Yesus berkata kepadanya kepada orang yang Yesus sembuhkan di dalam pelayanannya. Dia bilang begini, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan garis bawahi ini Yesus bilang apa? Bukan lu kasih lihat lu punggungnya tubuh di gereja toh. Soalnya boleh. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi kenapa harus bawa ke gereja lokal? Yesus yang suruh saudara, bukan kita yang mau-mau, bukan. Tetapi ini syarat-syarat kenapa Yesus memerintahkan. Lalu pertanyaan yang ketiga, saya bilang, Tuhan, kenapa saya harus memberi perpuluhan lagi, persembahan lagi? Saudara, ini yang saya dan keluarga saya sungguh mengalaminya sampai hari ini.
karena kita melakukan prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. Dikatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Mengapa kita harus memberi persepuluhan lagi, persembahan lagi? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pertama, Tuhan sangat senang kalau kita senang juga memberi. Lalu dikatakan gini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara garis bawahi kata ini juga, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan garis bawahi kata melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Di sini tidak dijelaskan harus persembahan tuh harus ada perpuluhan lagi persembahan. Tetapi Yesus bilang lu bawa persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Nah Musa itu di dalam nilai-nilai persembahannya dia suruh memberi persembahan perpuluhan tetapi juga persembahan tatangan atau persembahan korban syukur. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya kenapa kita perlu memberi perpuluhan dan persembahan. Karena dengan demikian kita meminta pelipat gandaan dari Tuhan. Di setiap aspek hidup kita, Tuhan membuat kita, Tuhan melipat gandakan. Atau kata kasarnya begini, Tuhan membungakan uang kita di bank sorga. Saudara simpan uang kan kadang-kadang kalau sudah kebanyakan bikin deposito aja karena deposito tuh bunganya lebih besar. Jadi saudara deposito nanti bunganya datang kepada rekening tabungan saudara. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita melakukan hidup kita dalam mengelola keuangan menggunakan prinsip kerajaan surga. Karena Tuhan tidak pernah akan membuat kita berkekurangan, tapi Tuhan bilang berkecukupan. Malah berkelebihan. Jadi kalau kita tidak cukup untuk kebutuhan kita tuh apa saudara? Makanan, papan, sandang, pangan. Kebutuhan yang lain apa? Pendidikan untuk anak-anak, kesehatan dan lain-lain. Kalau kita tidak bercukupan, coba kita bisa mengoreksi. Adakah kita mengelola keuangan kita sesuai dengan prinsip kerajaan surga? Sebab Tuhan tidak mungkin berbohong dengan kita. Karena Tuhan sudah bilang kok, aku akan memberkati bumi. Saudara ingat tanah di mana kita berada mencatat tentang hidup kita dan tanah itu memberkati kita. Aku akan memberkati bumi dikatakan. Wah itu sangat hebat. Jadi sebenarnya dengan kita memberi persepuluhan dan persembahan saudara, kita sedang meminta pelipat gandaan dari Tuhan. Atau kita menerima bunga dari Tuhan. Dan Tuhan beri bunga itu bukan seperti bank 1%, paling tinggi-tinggi itu dong ada 8-9% per tahun. Itu tinggi banget. Tuhan memberi bunga itu 30%, 60%, bahkan dia beri bunga 100% saudara. Karena itu kita mesti hidup di dalam prinsip keuangan kerajaan surga. Kalau saudara tidak hidup dalam prinsip keuangan kerajaan surga, dan saya mengajar ini saudara, saya bukan mengajar pengetahuan, tapi saya mengajar kehidupan yang saya dan keluarga saya lakukan. Saya mengajar kehidupan ini kepada anak-anak saya pun yang sudah bekerja. Saya pun menerapkannya persis seperti yang Tuhan suruh. Pertama saya beri kepada Tuhan karena supaya tempat di mana saya tinggal diberkati, atau tempat di mana saya pergi bekerja di situ diberkati karena saya. Karena Tuhan bilang bumi di mana kita ada dia pulihkan. Yang kedua saya harus beri pada gereja lokal karena Tuhan suruh bawa itu kepada imam-imam dan perlihatkan dan persembahkan persembahan Musa. Lalu Tuhan suruh saya tidak boleh beri dengan paksaan, dengan sudahlah kau Tuhan sudah kasih superpuluhan kau habis kotong berjemaat jadi kalau kita tidak kasih perpuluhan nanti tidak enak kelihatannya kotong bukan jemaat di situ. Kasih kau justru tahu toh pemimpin kan tidak tahu kita jujur atau tidak dengan perpuluhan. Sudah kasih saya, yang penting kotong menama tahulah bahwa kotong ada beri perpuluhan.
Tetapi kita tidak beri untuk gereja itu, saudara. Kita beri perpuluhan dan persembahan untuk Tuhan memberi bunga kepada kita. Ini firman Tuhan yang bilang, Tuhan memberi pelipat gandaan itu kepada kita. Jadi kalau saudara mau terima bunga 30, 60 dan 100%, saudara harus memakai prinsip keuangan dalam kerajaan surga atau bank surga. Pertama, tanam dengan tidak boleh bersungut-sungut dan bersedih hati. Harus dengan kerelaan, percaya akan jaminan bahwa nama Tuhan, reputasinya teruji. Kita tidak akan kekurangan, tapi kita akan berkecukupan. Bahkan Alkitab bilang berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Wah, itu dahsyat dan luar biasa. Baik jemaat Tuhan, mari kita akan memberi persembahan. Mungkin jemaat ada di rumah. Berapa yang jemaat tergerak hatinya dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Jemaat boleh menyiapkan keuangan, tulis dengan baik. Mungkin jemaat sudah rencanakan dari malam. Saya selalu merencanakan 1 hari sebelumnya, sebelum saya beribadah saya sudah merencanakan dan saya sudah menyiapkan itu. Lalu mari dengan penuh hormat kita membawa supaya ketika Tuhan mendengar atau menerima persembahan kita ada bau harum. Seperti Keluaran tadi, ketika Tuhan mencium bau harum dari persembahan kita, lalu Tuhan bilang, weh ini keluarga Panggida ini saya tidak akan meninggalkan mereka. Wah ini keluarga Manu saya tidak akan meninggalkan mereka. Keluarga Dede saya tidak akan meninggalkan mereka. Keluarga siapa yang nama saudara silakan. Ketika Tuhan mencium persembahan kita, Tuhan bilang aku gak akan meninggalkan mereka. Walaupun mereka kadang-kadang nakal-nakal juga mah. Sudah beta berkati dong. Membuat mereka berlipat ganda.